Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda-bunda onlineku semuanya? Semoga saja selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku yang lagi bersih-bersih beras ya. Alhamdulillah aku tuh tadi ada rezeki ya, dikasih beras sama adik aku sebanyak 3 liter. Kemarin ya dikasih berasnya teman-teman. Dan sebagian kemarin udah aku masak dan ini sebagiannya lagi baru aku bersihkan kali ini ya. Dan setelah selesai membersihkan beras teman-teman, lanjut aku akan membuat sarapan ya. Sarapanku pagi ini aku akan membuat dadar telur teman-teman. Dan seperti biasa bumbu sederhananya masuk, garam sama lada putih ya teman-teman. Dan tadi tuh aku sudah masak nasi ya teman-teman, udah cuci beras, masak nasi. Namun tidak semua kegiatannya aku rekod, karena kalau semuanya direkod ini videonya tidak akan sanggup menampung ya, karena durasinya kepanjangan. Bukan videonya yang tidak sanggup menampung ya, tapi memori HP akunya yang tidak sanggup menampung. Karena HP aku kan HP murah meriah saja teman-teman ya, yang tidak bisa menampung durasi video yang begitu panjang. Dan telur adalah sarapan aku di setiap pagi teman-teman ya. Biasanya itu aku sama Hanum sarapannya telur ya teman-teman, lauknya di setiap pagi tuh. Tapi kadang-kadang kan Hanum minta yang lain ya. Kalau aku mah biasa suka makan sesuai dengan apa yang Hanum minta gitu ya. Kalau misalkan Hanum pengen makan sup ya aku sarapannya sup gitu. Kalau Hanum sama dadar telur ya aku juga sama dadar telur ya, sesuai aja kalau aku mah sarapannya dengan requestnya Hanum. Tapi sebenarnya teman-teman, aku tuh hari ini masak sup juga ya. Tapi karena berhubung aku tuh akan makannya sama pencok kacang, jadi aku tidak enak gitu kalau makan berkuah bersama pencok. Jadi hasil aku tuh masak dadar telur saja, karena aku tuh tidak akan makan makanan yang berkuah. Lanjut teman-teman, aku tuh ke halaman ya metik cabai dulu karena akan membuat pencok kacang ya teman-teman. Aku tuh metik cabainya tidak banyak ya, karena aku tidak mau yang terlalu pedas bikin pencoknya, karena bikin pencoknya juga sedikit. Lanjut setelah memetik cabai rawit, aku tuh memetik daun kemangi pula ya di pekarangan rumah tuh. Karena pencok kacangnya aku mau pakein daun kemangi pula. Dan itu tuh Hanum lagi bantu aku teman-teman. Biasa dia mah setiap pekerjaan aku tuh kepengen kerja sama aja. Padahalnya kerja begini mah aku tuh tidak butuh pertolongan. Ya udah aku kerja sama aja ya. Yang penting kan dianya seneng gitu kan. Aku juga ya seneng kalau ngelihat dia seneng. Setelah selesai teman-teman, aku memetik cabai rawit dan kemanginya. Lanjut aku bergegas ya teman-teman, sekarang ke dapur mau membuat pencok. Dan setelah tadi ya aku cuci dahulu si kemangi dan cabai rawitnya. Selanjutnya aku akan membuat pencoknya. Dan ini bumbu-bumbunya ada asam jawa, gula aren, garam ya teman-teman. Dan ini adalah kacang panjang yang bahan utamanya ya. Beginilah ya teman-teman sarapan wong desa ya. Beginilah favorit aku juga ya. Walaupun sarapannya sederhana, tapi aku doyan makanan ini ya teman-teman. Yang penting kan nikmatnya ya teman. Apalah makanan yang kita makan, yang penting kenikmatannya ya teman-teman. Kalau bagi aku mah makan beginian aja sudah nikmat aja, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya aku gerus menggerus ya teman-teman, ulek mengulek gitu. Ulek mengulek menggunakan cobek batu. Dan sebenarnya ya teman-teman, kalau membuat pencok itu enaknya menggunakan lumpang ya. Kalau di sini namanya lumpang, yang ditumbuk itu, yang terbuat dari batu dan ditumbuk itu ya teman-teman, enaknya begitu. Kalau banyak itu bikin pencoknya, tapi kalau sedikit mah begini aja ya teman-teman, nggak apa-apa, cuman bikin sedikit mah gampang. Kalau bikin banyak mah enakan ditumbuk ya teman-teman, di lumpang. Kalau di sini sih yang buat penumbukan pencok itu lumpang ya namanya. Kalau di tempat kalian entah apa ya. Kayaknya boleh deh kalian tuh komen-komen di kolom komentar ya.
Dan teman-teman, seperti biasa Hanum tuh selalu membantu ya. Dia itu selalu kepengen membantu di saat aku bekerja ya. Dan dia itu selalu mendampingi di setiap aktivitas harianku ya teman-teman. Aku tuh alhamdulillah ya ada dia. Kalau nggak ada dia bagaimana ya, sepinya aku di rumah sendirian ya teman-teman. Dan pencok ini adalah menu makanan orang desa ya teman-teman. Karena mungkin di kota pun ada ya, tapi kebanyakan kan orang desa itu suka bikin pencok bareng ya, bareng keluarga atau bareng teman-teman gitu. Apalagi anak remaja ya, suka kumpul-kumpul bikin pencok bareng gitu ya. Atau bikin karedok bareng atau bikin lotek. Itulah makanan yang sering kami konsumsi ya, makanan orang desa ya teman-teman. Makanan sederhana ini bagi kami cukup nikmat. Yang penting kan badan kita itu sehat ya teman-teman. Kalau badan udah sehat, kita makan apapun terasa enak. Kalau memang kitanya udah sakit, kita kan makan apapun memang terasa hambar. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan aku kesehatan ya teman-teman. Semoga saja Allah selalu melindungi aku dan keluarga serta teman-teman semua ya. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Kali ini tuh aku udah selesai ya bikin sambal pencoknya. Dan saat ini aku udah bersiap mau sarapan ya. Ini tuh pencoknya aku makan dengan nasi hangat dan dadar telur yang tadi teman-teman. Tapi menu Hanum itu berbeda kali ini ya teman-teman. Karena Hanum kan tidak makan pencok. Jadi Hanum tuh mau makan nasi putih sama sup ya untuk sarapannya. Sebenarnya teman-teman, kalau aku memang lagi masak pedas, masak menu pedas gitu ya, aku tuh selalu masak 2 menu ya buat Hanum, berbeda gitu ya menunya. Tapi kalau memang lagi masak yang nggak ada pedasnya, ya aku satu menu yang sama aja makan bareng Hanum gitu ya, entah itu sarapan ataupun makan siang atau makan malam. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah aku menyiapin makanan untuk aku mau metik seledri dulu ya teman-teman, sama tomat ya, karena kan itu sup buat Hanum belum ada tomat dan seledrinya. Jadi aku petik-petik dulu ya, sengaja ya teman-teman, si sayuran ini aku tidak stok di kulkas ya, biar segar gitu, langsung dipetik dari pohon, dicuci dan langsung dikonsumsi gitu ya teman-teman. Kalau aku stok di kulkas juga kadang-kadang kalau banyak mah teman-teman tomatnya aku stok di kulkas ya, tapi kalau berbuahnya 1-2 aku biarin aja di pohon. Kalau mau masak nanti baru ambil gitu ya, kecuali kalau banyak kan kasihan si pohon tomatnya keberatan. Tapi kalau buahnya cuman ada beberapa saja, misalkan 5-6 biji gitulah, biarin aja di pohon ya teman-teman, di dalam satu pohonnya, kecuali satu pohonnya berbuah sampai 20 gitu ya teman-teman, baru aku angkat gitu ya, kasihan keberatan pohonnya. Ada kan satu pohonnya yang berbuah sampai 20 biji, 25 biji buah tomatnya ya. Kalau hanya cuma 6 biji kayak gitu mah biarin aja di pohon ya teman-teman. Lalu aku potong-potong dulu ya tomatnya teman-teman, setelah tomat ini dicuci bersih tadi. Karena Hanum tuh kali ini meminta supnya itu tidak dikasih sayuran ya. Jadi dia itu minta cuma dikasih tomat saja ya. Sebenarnya dia itu kurang suka dengan seledri ya, tapi aku kasih seledri aja karena kan sup itu enaknya pakai seledri ya teman-teman kalau menurut aku. Tapi untuk Hanum tuh katanya Hanum tuh kurang suka dengan seledri. Jadi dia itu pengennya tomat yang banyak katanya. Seledrinya kurangin dikit aja katanya. Aku tuh ada sup daging sapi ya, ini tadi tuh aku merebus daging sapi dan bumbunya aku cuma kasih garam saja sama bawang putih, itu saja sih ya teman-teman, tidak dikasih apa-apa lagi, cuman daging sapi aku rebus kasih garam sama bawang putih, itu saja, nggak dikasih bumbu apa-apa lagi, cuman dikasih rempah tomat sama seledri aja. Ini adalah menu makanan sarapan pagi buat Hanum, cukup segini ya, karena Hanum tuh sebenarnya dia itu tidak makan banyak ya teman-teman. Kemarin tuh aku kasih segini aja, ini dagingnya nggak dihabisin. Hanum tuh emang sedikit makannya ya, kalau dia itu makan sendiri ya teman-teman. Jadi itu kalau makannya pengen bagus mah harus disuapin ya teman-teman. Tapi kan aku harus biasakan dia itu untuk makan sendiri ya teman-teman. Karena kan dia sekarang ini usianya udah menginjak 5 tahun ya teman-teman. Jadi aku harus ajarin agar dia itu bisa makan sendiri ya.
Memang ya kalau makan sendiri itu berbeda ya teman-teman. Dia itu makannya dikit kalau makannya sendiri dan waktunya itu lebih lama lagi. Beda dengan disuapin, kalau disuapin itu makannya agak bagus gitu ya. Dan ini setelah sarapan sudah siap, tadi tuh aku sarapan bersama Hanum ya teman-teman, tapi tidak aku rekod. Sebenarnya kalau aku rekod lagi makan tuh aku ada agak malu-malu gitu makannya ya teman-teman. Kurang bebas gitu untuk makan kalau direkod ya. Jadi ya udahlah aku tidak rekod aja makannya ya teman-teman. Lagian kalau aku rekod semua nanti durasinya kepanjangan lagi. Lanjut, ini adalah aktivitas setelah sarapan ya teman-teman. Aku tuh lagi beres-beresin ini perabotan aku, mau aku masukin ke dalam tempatnya teman-teman. Selanjutnya aku akan nyupir ya teman, alias nyuci piring. Ini adalah kegiatan mama pastinya setiap hari ya. Pastinya semua ibu rumah tangga ini melakukan pekerjaan ini di setiap hari ya teman-teman. Nyupir alias nyuci piring, karena kan cucian piring ini setiap hari udah tentu ada, udah pasti ada ya. Tidak mungkin tidak ada, mau masak ataupun tidak memasak, kalau piring dan gelas tentu ada yang kotor ya teman-teman. Kalaupun kita tidak masak ya teman-teman, pasti saja kotor ada ya teman-teman, karena kita beli makanan dari luar pun pasti dimakan di rumah ini memakai piring. Ataupun kita makan di luar mungkin piring tidak ada, tapi gelas pasti aja kotor kan ada gitu ya. Tentu saja ada cucian, ini tidak bisa di-skip di setiap pekerjaan kita di setiap harinya ya teman-teman. Ya, walaupun aku di rumah cuma berdua sama Hanum ya, tapi kadang-kadang itu perabotan cucian piring aku tuh banyak ya teman-teman. Karena aku kan setiap harinya itu bikin-bikin ya teman-teman. Nggak suka beli makanan dari luar gitu, bukan nggak suka ya teman, jarang gitu beli makanan dari luar. Aku tuh biasanya setiap harinya memasak aja gitu ya, karena kan aku juga jauh dari penjual-penjual makanan ya, jadi harus pergi gitu kalau mau beli makanan teh pakai kendaraan. Kan seperti yang teman-teman tahu, aku tuh tidak bisa bawa kendaraan, jadi tuh aku tidak bisa pergi keluar untuk beli makanan gitu ya teman-teman, karena harus ribet aja gitu ya. Lebih baik memasak gitu ya di rumah, karena kan di kampung mamanya aku di kampung yang gak ada GrabFood ya teman-teman. Jadi beginilah, lebih baik aku memasak aja menu desa setiap harinya. Dan sedikit curhat ya teman-teman, kalau aku tuh memang sebelum menikah dengan Pak suami tuh aku pernah bekerja menjadi seorang TKW ya di Dubai. Aku tuh menjadi seorang asisten putri dari seorang konglomerat di Dubai ya, karena di Dubai itu seorang perempuan itu kalau pergi kemana-mana itu harus didampingi ya teman-teman. Tidak, walaupun putrinya sudah dewasa, tidak dibiarkan si putrinya itu pergi berjalan sendiri, harus ada pendamping. Jadi karena si madam aku tuh kerjaannya, sukanya, hobinya dia itu kulineran dan memasak ya, walaupun di rumah itu ada chefnya gitu ya, tapi dia itu hobinya memasak dan pergi mencoba kulineran ya. Makanya aku tuh banyak mendampingi dia gitu untuk keliling ke luar negeri ya, masih di Timur Tengah ya. Aku tuh pernah pergi ke Bahrain, Kuwait, Oman yaitu bersama beliau gitu untuk mencoba makanan-makanan dari luar negeri gitu, dan sering aku mempraktekannya di rumah mendampingi dia gitu. Dan dari situlah aku banyak belajar gitu ya, dari mengenal menu-menu makanan ya. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Sekarang aku tuh udah selesai saja nyuci piringnya, dan sekarang aku akan membersihkan sinknya ya teman-teman. Dan setelah selesai nyuci piring ya teman-teman, ternyata akan selesai pula videoku kali ini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.